Yang pertama yaitu pertumbuhan mikroba. Pengenceran adalah proses pembuatan larutan lebih lemah atau kurang terkonsentrasi. Dalam mikrobiologi, pengenceran log atau disebut dengan pengenceran bertingkat digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan untuk metode pengujian tertentu atau ke konsentrasi yang lebih mudah dihitung saat ditumbuhkan ke agar cawan. Nah, pengenceran log atau pengenceran bertingkat ini merupakan pengenceran 10 kali lipat, yang berarti konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10, disebut juga dengan pengenceran bertingkat. Untuk menyelesaikan 10 kali lipat pengenceran, rasio harus 1:10. Angka 1 mewakili jumlahnya sampel yang ditambahkan, kemudian 10 mewakili ukuran final sampel, ukuran setelahnya akhir. Misalnya ukuran sampel 1 ml, kemudian ditambahkan ke 9 ml pengenceran, sama dengan total 10 ml. Metode cawan. Penanaman metode cawan ini terdapat 3 macam model penanaman. Yang pertama yaitu metode gores atau disebut dengan strict plate, di mana inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum bisa pindah atau melakukan loop inokulasi. Ada beberapa teknik dalam metode goresan, yaitu goresan T, goresan kuadran, goresan radian, goresan sinambung. Kemudian yang kedua adalah metode tebar atau yang disebut dengan spread plate. Metode tebar ini di mana inokulasi terjadi dengan cara disebarkan dalam medium batang yang sama. Inokulasi tersebut dapat digunakan untuk menginokulasikan pinggan kedua supaya dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Kemudian yang ketiga metode pour plate. Metode pour plate yaitu metode tuang, di mana metode tuang ini adalah isolasi dengan menggunakan media cair yang diencerkan. Nah, di mana 3 pengenceran terakhir ini sebanyak 1 mili dituangkan ke dalam cawan Petri lalu ditambahkan media tanam. Kemudian setelah ditambahkan media tanam agar ditutup lalu diputar membentuk angka 8. Lalu perhitungan mikroba. Dalam melakukan perhitungan cawan, kisaran yang kita gunakan yaitu standar AOAC, yaitu 30-300 koloni per cawan. Ada beberapa persyaratan dalam menghitung koloni. Yang pertama, koloni yang berpenampakan sama, yang terpisah baik tanpa bertindih, dan minimal jarak antar koloni sebesar diameter koloni terkecilnya dapat dihitung sebagai satu koloni individu. Kemudian yang kedua, suatu koloni yang saling bertindihan dihitung sebagai satu koloni. Kemudian 3. Untuk koloni yang bergabung membentuk rantai tapi dapat dibedakan koloni satu dengan yang lainnya, maka dihitung sebagai beberapa koloni. Selanjutnya adalah titrimetri. Titrimetri adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Titrasi merupakan salah satu metode analisis kuantitatif. Alat ukur yang digunakan untuk titrasi adalah buret. Contoh analisis titrimetri asam basa. Yang pertama, siapkan air jeruk nipis sebanyak 10 ml. Yang kedua, tuang ke dalam labu ukur 100 ml Aquades hingga tanda tera. Yang ketiga, ambil sebanyak 10 ml C6H8O7, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, ditambahkan indikator PP 2-3 tetes. Kemudian masukkan NaOH ke dalam buret 100 ml. Titrasi sampel yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam buret hingga tercapai titik ekuivalen.
Spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Diketahui bahwa setiap materi dapat memantulkan, menyerap, atau meneruskan energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri disebut dengan spektrofotometer. Nah, spektrofotometer adalah instrumen untuk mengukur transmitan atau energi yang diteruskan atau diabsorbans atau yang diserap oleh suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu spektrofotometer terdiri dari satu, sumber energi cahaya, yang kedua, monokromator. Pada monokromator ini terdapat tiga bagian, yaitu pintu masuk, penyebaran cahaya, dan pintu keluar. Nah, monokromator ini suatu alat untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Kemudian yang ketiga yaitu wadah sampel, yang keempat detektor yang mendeteksi energi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang kelima yaitu amplifier yang memperkuat sinyal listrik menjadi bentuk yang dapat dibaca. Yang keenam, sistem yang membantu seorang analisis dapat membaca hasil analisis seperti komputer dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi kertas. Kromatografi kertas menggunakan kertas selulasa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kertas kromatografi digunakan untuk pemisahan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Adapun prinsip kerja kromatografi kertas yaitu pelarut bergerak lambat pada kertas. Komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Adapun contoh dari hasil praktikum untuk kromatografi sebagai berikut. Dan berikut data dari hasil analisis kromatografi kertas.
Selanjutnya adalah gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Pengukuran dalam metode gravimetri dengan penimbangan. Banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Pemisahan komponen atau senyawa-senyawa yang dikandung dilakukan dengan beberapa cara, seperti metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan analisis data sebagai berikut. Yang pertama kita cari adalah berat massa klorida, yaitu sebagai yang diketahui yaitu 35, dan berat massa GCl dicari 108 ditambah 35, jadi totalnya 143. Jika sudah, kita cari faktor gravimetrinya dengan rumus berat molekul zat yang dicari atau RCl per berat massa senyawa yang diendapkan MrHgCl, yaitu 35 per 143, dan dapatlah hasil faktor gravimetrinya adalah 0,24. Lalu kita cari berat endapan. Berat endapan didapatkan dari berat akhir kertas Wattmann yang telah dilakukan penyaringan dengan kertas Wattmann yang belum dilakukan penyaringan, kertas Wattmann yang masih kering, yaitu dengan ulangan pertama terdapat beratnya yaitu 2,07, sedangkan kertas Wattmann 0,96, jadi dikurang 2,07 dikurang 0,96 yaitu 1,11 gram. Begitupun dengan ulangan kedua dan ketiga. Sama-sama dikurangi dengan berat kertas Wattmann awal. Jika sudah, kita cari berat Cl. Berat Cl yaitu dengan rumus berat endapan dikali Bm zat yang dicari per Bm senyawa yang diendapkan, di mana berat endapan berdasarkan dengan yang kita cari pertama tadi. Yang pertama yaitu 1,11, berat Bm zat yang dicari tadi sudah kita dapatkan 35, kemudian Bm senyawa yang diendapkan telah kita dapatkan di awal tadi sebesar 143. Jadi untuk contohnya pada ulangan pertama yaitu 1,11 dikali 35 per 143. Hasilnya adalah 0,26. Begitu pula dengan ulangan 2 dan ulangan 3. Jika sudah didapatkan, kita hitung persen Cl dalam sampel dengan rumus persen Cl sama dengan massa Cl per massa sampel dikali 100%. Di mana untuk contoh yang pertama atau ulangan yang pertama, yaitu massa Cl yang kita dapatkan adalah 0,26 dan massa sampelnya yaitu 1 gram dikali 100. Jadi 0,26 dibagi 1 dikali 100% sama dengan 26%. Lakukan hal yang serupa pada ulangan kedua dan ulangan ketiga. Yang terakhir, kita melakukan perhitungan standar deviasi. Standar deviasi sebagai berikut.